Hendaklah amalan supaya jangan terlilit hutang. Hendak apa kata? Jangan berhutang. Doa itu diambil dari kitab Sabilul Muhtadin yang dikarang oleh salah satu keturunan Nabi SAW bermarga Al-Attas. Di situ ada doa, Ya Allah, Ya Rahman ad-dunya wal akhirah, wa rahimahuma as'aluka rahmatan tughnini biha ar-rahmati man siwa, 1 kali. Lalu disambung, Allahumma qini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika an man siwa, 3 kali. Amalkan doa itu setiap selesai sholat fardu, biar hutang pian menggunung insya Allah dilunaskan oleh Allah. Mari ke sana, biasa. Beres. Dah, habis dah. Tunggal taruh sih Ustaz nah. Nambah kalau dihiri-hiri saja. Itu aja. Nah, ini aja di dalam. Sasa resol dulu. Duduk. Karena bilangnya berdiri. Gaji ulang dan anu banyak ekspor tadi pikir dia. Mau jual kah? Ini rakat, awas. Mana jangkirnya? Dijual terus. 200 di bawah pohon. 200. 2,5. 2,5. Hah? 300. Oh, selain Sayyidina Muhammad 3. 1 kali 3 julung 300, julung 2,5. 8,5. 900. 1 juta. 1.100.000. 1.200.000. 1.250.000. 1.300.000. 2 juta, 2 juta. Naik, Bo. Ibu kalau misalnya ada non janda, silakan naik Habib Zainal Aduda. Sudah kalau misalnya teman anak ada berapa lap dinding? Berapa lap? Muhammad. Berdiri aja biar tahu dia juga. Sepuluh dulu, bekas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahhabil mannan al-mun'imi bi ni'matil islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad Habibir Rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahil nabiyyi wa sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW, yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan. Mudah-mudahan sabada ta'ala hadir pada acara hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang dihajatkan segera dikabulkan oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan insyaallah sehat walafiat. Alhamdulillah kita berkumpulan bersama para habaib kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan ini menjadi penyebab Allah hapuskan berataan dosa-dosa kita. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang ulul hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa. Allah itu memberikan nikmat kepada kita berupa iman. Ini salah satu nikmat yang paling ganal. Akan tetapi iman itu disebut oleh Nabi uryan, berarti lanjang. Iman itu berarti lanjang. Apa pakaiannya? Pakaiannya adalah ketakwaan. Paasiannya kita lawan Allah itu adalah pakaian iman. Baginda Nabi SAW memberikan arahan kepada kita, memberikan gambaran kepada kita, iman itu ada dua, kata beliau. Al-imanu nisfani. Iman itu ada dua bahagi. Nisfun bis sabri wa nisfun bis syukri. Satu bahagi letaknya pada kesabaran, satu bahagi letaknya pada kesyukuran. Sabar di situ maksudnya sabar kayak apa? Nisfun bis sabri ay anil maharim. Sabar di situ maksudnya sabar menahan diri daripada melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini bagian dari iman. Apa yang dilarang oleh Allah, kita sabar karena menggawi. Nah ini kelas pahalanya pian paling genal daripada menggawi taat. Karena sejatinya menghindari maksiat lebih uyuh daripada mengerja taat. Maka pahala menahan diri daripada maksiat, pahalanya jauh lebih ganal daripada kita berbuat taat. Paham gak? Sabar kadang menggawi apa yang diharamkan oleh Allah. Ini bagian dari iman. Contoh misal duit salambak ya, belambak duitnya. Duit ini betul kan lebih hitung. Ibarat pian juhud 2 juta 3 juta, orang kan tahu. Duit ini triliunan, hitungin jurang. Itu lamun iman kita lemah. Pas bos kadang melihat, sudah nyesupakan bawah tambahan. Ambil maitong buat, kalau maitong buat, tadi dia bos tahu. Itu mun iman kita lemah. Tapi kalau iman kita kuat, sadar bahwa duitnya ampun mengurang. Karena kalau ada di patah-patah, karena duitnya ampun mengurang. Ini contoh. Atau misalnya buah lingking, buah lingking nih. Kurang aja kan ada. Lalu kita ini naksir, aku putih habuh lingking nih. Tadi jurang melihat, amun iman ada, kada mungkin memutik karena sadar itu ampun mengurang. Contoh yang paling ngalih dihindari, tatkala seorang laki-laki berduaan dengan bini-bini nang kada mahram. Ngerti lah bu, nang kada mahram. Nang bujur tuh buai mahram, lain muhrim. Paham lah? Dia tahu lah muhrim artinya apa? Muhrim itu artinya orang yang sedang memakai kain ihram. Maaflah jika kita lain muhrim ya. Ya siapa mengadakan pakaian ihram? Dia mah jadi banjar berdiam. Muhrim itu orang memakai kain ihram. Ngebujur itu mahram, bukan mahram. Kalau lawan mahram itu biasanya kontak nafsu itu ada. Anak lah mamanya itu kan ada nafsu. Amun ada anak bernafsu melihat umat, itu dipertanyakan pernikahannya. Ada apa? Maka sampai anak dari yur lawan umat. Kan aneh deh. Apalagi cucu menaksir palinian. Kamu lagi deh. Pokoknya bila ada hubungan darah, hubungan mahram,
itu biasanya kada mau setrum tuh kada mau mengontak. Makanya kita tuh disuruh kawin lamun kawa lawan orang lain. Nah ikatan keluarganya jauh. Contohnya sepupu 10 kali, sepupu 100 kali, atau sepupu bini kawan. Atau ada hubungan keluarga, sepupu bini kawan bukan? Kawan bisi sepupu, kawan sepupu itu tadi dikawin. Apa hikmahnya kita tuh bila kawin lawan orang? Hikmahnya menambah jaringan keluarga. Lawan lebih bernafsu, kayak itulah asal lawan orang. Kemenang lawan keluarga itu ada takdirnya. Nah kecuali memang mendesak, misalnya lawan sepupu sekali kawin, ya sudah lah mendesak jodohnya kayak apa. Nah amunnya ada terkait mahram, itu biasanya orang tuh kada bernafsu, itu biasanya. Tapi lamun kada mahram, biasanya mengontak cilai, mengontak. Contoh, ini rajak benar nih, lalai yang ini nih. Ipar tuh mahram bian lah. Ipar adalah, nah, makanya hati-hati. Ampun maaf, yang serumah dengan ipar tolong dijaga baik-baik, karena syaitan itu mudah bermain. Ada satu cerita, naudzubillahi min dzalik, semoga ini tidak terjadi lagi. Ada seseorang kawin dengan kakaknya, lalu bininya nibatianan melahirkan. Pas tuntung melahirkan, kan ada kaum melayani laki. Lakinya orangnya ya sedikit itulah. Akhirnya laki ini melampiaskan nafsunya ke adik iparnya. Akhirnya kakak iparnya beranak, adik iparnya betianan. Naudzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati. Ipar itu bukan mahram bagi kita. Makanya lawan ipar jangan terlalu leluasa, jangan buka-bukaan. Hati-hati. Kalau ke ipar naksir ya. Oleh ya. Kawan apa-apa lagi mau ipar naksir. Nah itu tuh penting diperhatikan. Ada lagi narancak kita nih menganggap seakan-akan biasa bini paman. Misalnya ulun bisi paman tuh entah dasana abah ulun atau dasana mama ulun, beisi bini. Ulun lawan bini paman mahram lah. Kader dia. Paman mati, awal ulun ngawini bini paman. Kabulujuran acil bungas masih misalnya. Ulun kawini misal kan kada mahram tuh. Hati-hati pian, makanya jadi paman jangan sok-sok mau unjuk lan anak amanakan. Kadang-kadang mak acil gua ke situ. Kadang-kadang kalau gua mau nguntak nebe. Nah, itu hati-hati banget ya. Apalagi dasar kada ada ikatan lalu-lalu. Nah kayak ulun lan buhandian misalnya. Kan ada bakula sini. Bakula di Nabi Adam benar ya. Ada bakula lah. Nah jauh kan ada ikatan keluarga asli jauh benar. Tiba-tiba misalnya lalu berduaan, nah ini berbahaya. Biasanya kalau ada laki-laki dan bibinian berduaan, maka yang nomor 3-nya adalah setan. Nah waktu misalnya diuji oleh Allah seperti itu, kawalah kira-kira yuk menahan yuk. Waktu berduaan kan kurang seikungkung dada. Ini sudah selesai dengan keduaan. Pak, sabar kada di sini. Nisfun bisobri anil maharim. Separuh iman itu, sebahagi iman itu letaknya pada kesabaran daripada menahan diri yang diharamkan oleh Allah. Namun kalau sabar, derajatnya makin tinggi di antara Allah. Ada kisah buat hari zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel ada cerita laki-laki yang bergelar rajulun misik. Laki-laki berbau minyak harum. Laki-laki ini orang soleh. Laki-laki ini orang baik. Ia ketujuh menolong orang. Ia ahli ibadah, menolong orang pun ketujuh. Bagus kada orang penolongan? Bagus kada? Nyaman dan minanto deh. 7 nolongi orang.
Inya ini kebetulan bertetanggaan dengan seorang bibinian. Si bibini ini hari itu puncaknya liwar kegatalan. Paham ya Pak? Bibini ini sudah libidonya kada tertahankan lagi dah. Pokoknya jadi hari ini aku harus melampiaskan nafsuku. Jadi si bibini tadi kasahangan dah. Ngerti lah kasahangan. Aku arti bisa juga. Pokoknya bibini ini aku lagi butuh kayak itu lah. Jadi bibini ini. No. Aku lagi perlu jadi bibini tadi kan. Sehingga cerita yang ditaksir oleh bibini ini lelaki yang soleh tadi. Lelaki yang soleh tadi jadi taksiran si bibini ini. Pokoknya aku harus melampiaskan nafsuku kepada si pemuda itu. Sehingga cerita si mbak-mbak ini menentii lawan si lelaki yang soleh, tampan orangnya, penolongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Mbak Yu? Ini saya lagi butuh pertolongan. Mas mau nggak nolong saya? Oh ini Mbak Yu. Siap Mbak Yu. Apa yang Mbak Yu mau saya tolong? Itu kebetulan di kamar saya ada sedikit kerusakan. Bisa nggak membenarkan? Oh bisa Mbak Yu. Ngarannya orang penolongan. Nolongi ya langsung. Bismillah turun pada rumah. Ketika lelaki ini turun pada rumah, masuk ke rumah bibini tadi. Berduaan di rumah itu. Masuklah ke kamar. Di mana Mbak Yu yang rusaknya? Itu di dekat jendela itu rusak. Ini. Dicek. Oh, nggak ada yang rusak Mbak Yu. Nggak ada ya. Akhirnya dikunci. Lawangnya dikunci oleh si Mbak tadi. Dikunci. Semuaan dikunci. Singkat cerita berduaan dalam kamar. Apakah yang akan terjadi? Berduaan dalam kamar dia. Mbak, jadi si lelaki tadi. Maksud Mbak apa sih? Kok saya dikurung di kamar begini? Mas, sebetulnya di kamar saya tidak ada yang rusak. Yang rusak itu hati saya, Mas. Saya yang rusak, Mas. Apa maksud Mbak? Enggak, maksud saya kesini dengan kamu berdua. Saya ingin memberikan kamu sesuatu yang berharga. Apa Mbak? Singkat cerita, Mbak Yunya pemaaf telanjang bulat. Pacol. Cerak bulat semua. Tanpa sensor. Udah tanpa sensor ininya. Apa maksud Mbak ini? Iya sudah, ayolah. Mau kamu? Masa nggak mau? Laki-laki lain pada cari ini kok kamu nggak mau? Gimana sih kamu ini Mas? Enggak Mbak, wallahi demi Allah saya takut kepada Allah. Udahlah, sekali ini aja. Kata gini yang kesalahan ya kayak dipaksanya lelakinya. Udahlah, sekali ini aja Mas. Aku butuh kamu. Sekali ini aja. Tidak Mbak Yu, wallahi demi Allah saya takut kepada Allah. Ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Tidak. Sekali ini aja please. Sekali ini aja. Ya sudahlah Mbak Yu. Kalau Mbak Yu tetap memaksa, saya boleh izin ke kamar mandi enggak? Oh, boleh. Mau ngapain Mas? Biar saya bersih-bersih dulu, biar mainnya lebih hot gitu. Cambok beda. Singkat cerita, si pemuda soleh tadi masuk ke kamar mandi. Apa yang dilakukannya di kamar mandi? Ternyata lelaki ini ke kloset. Mahajan behira. Lelaki soleh ini mahajan behira. Hajar dia, padahal kan ada behira dihajarnya. Mahajan alhamdulillah mau keluar tahi. Sudah keluar tahi, ditanainya pakai tangan, digosokkannya ke badannya, digosokkannya ke awaknya, muka belakang, kiri kanan digosokkan. Keluarnya, ayo Mbak ya, kita main. Goblok jemaahnya. Kamu ini ngapain? Disuruh ke kamar mandi bersih-bersih, malas jorok seperti ini. Keluar kamu dari rumah saya.
Diusir oleh si mbak-mbak tadi. Keluarlah lelaki soleh dari rumah si mbak itu. Ketika sudah keluar dari rumahnya, ia mengatakan, Alhamdulillah ya Rabb, segala puji bagi engkau yang melepaskan hamba dari fitnah zina. Buliknya ke rumah, ambil sabun, mandi, busuk. Subhanallah. Tatkala sampai di rumah terjadi ujian lagi. Apa ujiannya? Bau tahinya kada mau hilang. Dia mau hilang dia. Ya Allah, dia nasib. Ya Allah, apalagi ujian ini? Tadi kau uji aku dengan dihadapkan dengan perzinahan. Sekarang kau uji badanku bau. Bau ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Menangis dia. Allah ketika melihat hambanya meronta-ronta, hambanya berdoa menangis-nangis, Allah pun mengirim utusannya. Malaikat, turun ke bumi. Bawa satu gayung, satu ember dari sorga, air dari sorga, kamu mandikan kepada si lelaki soleh tadi. Maka malaikat pun turun berbentuk manusia sampai ke tempat lelaki tadi, dimandiinya. Imbah dimandii oleh lelaki tadi, mulai hari itu sampai lelaki itu meninggal dunia, awaknya berbau minyak harum. Walaupun minyak kena mandi, tetap awaknya bau minyak harum. Lelaki itulah yang dikenal dengan sebutan rajulun misik, laki-laki yang tubuhnya berbau minyak. Berkat apa? Berkat sabar menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu kisah nyata terjadi zaman Bani Israel. Andaikan itu terjadi lawan kita, kira-kira apa yang terjadi? Na'udzubillah min dzalik. Hah? Kenapa, Bu? Sikat. Astagfirullah. Bu, lebet Bu. Istighfar Bu, istighfar. La ilaha illallah. Kan, ada disikat sibin. Bergempal kan, La ilaha illallah. Mudahan kita diselamatkan Allah dari bahaya. Nah, ini bahagian iman yang pertama. Jadi nisfun bis sabri ay anil maharim yang dimaksud kata Rasulullah. Sebahagi iman itu, separuh iman itu letaknya pada kesabaran daripada melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lalu yang kedua, wasabrun bisyukri wa nisfun bisyukri. Satu separuhnya lagi itu letaknya pada syukur. Syukur di sini bentuknya al-amal lit-ta'at, melakukan pekerjaan yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggawi sembahyang 5 waktu, menggawi puasa Ramadan, menggawi zakat, haji dan umroh, amun mampu kita melakukan haji dan umroh. Mudahan semuanya kada mati kecuali sudah haji dan umroh. Pun mampu lah, kalau mampu dosa. Misal pian cile ada hutang 40 juta. Enggak itu ada orang dari pian duit 40 juta. Pian anak nyatur umroh kalau atau kira-kira wajib bayar hutang kah, wajib pula umroh kah? Sepakatlah. Wajib bayar hutang kah, wajib umroh kah? Ada nggak hutang pian? Setuju nggak hutang? Hendaklah amalan supaya jangan terlilit hutang. Hendak apa kata? Jangan berhutang. Itu amalan paling praktis. Ada doanya, sudah rancak, sudah belum membadahi doa itu di live streaming di YouTube. Itu banyak doanya. Doa itu diambil dari kitab Sabilul Muhtadin yang dikarang oleh salah satu keturunan Nabi SAW bermarga Al-Attas. Di situ ada doa, Ya Allah, Ya Rahman ad-dunya wal akhirah, wa rahimahuma as'aluka rahmatan tughnini biha ar-rahmati man siwa, 1 kali. Lalu disambung, Allahumma qfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa, 3 kali. Amalkan doa itu setiap selesai sholat fardu, biar hutang pian menggunung insya Allah dilunaskan oleh Allah. Amalkan dia itu. Cek kena doanya di
di MAS streaming. Karena potong menit beberapa, potong, jangan tulis. Jangan lupa tekan tombol lonceng, like and share supaya jadi subscriber MAS streaming. Mas streaming. Ini Mas Majid. Ujang orangnya. Adakah yang mau mengambil jadi menantu? Nanti orangnya ganteng loh. Memang kopiah hirang lah. Masya Allah. Orangnya ganteng. Ada darah keluarnya ada. Alah, nggak bakal keluar orang keluar. Ada mana belasung pipit pulang sini. Bilangnya senyum belasung pipitnya kelihatan. Ulun kan ada ulun ini lesong dan dio orang aja. Lesong pipit. Orang tuh lesong pipit bungas dada. Guantong. Masya Allah, orangnya aktif di dunia maya. Masya Allah, itu orangnya ada yang di hadapan laptop gitu, yang kopiah hitam. Lain sebelahnya tuh udah tahu kok. Udah tahu orang mana itu. Oh, Ganjar TV kah? Oh, Masya Allah, Ganjar TV. Oh, Masya Allah, jangan lupa tekan subscribernya, subscribe untuk Ganjar TV. Jangan lupa, Masya Allah. Tahu sudah kamu bini? Oh, sudah, baru satu ya. Kalau itu bujang, yang sampingnya itu bujang. Kalau ada insya Allah yang nikahkan ulun nanti. Kalau ada yang hendak mengambil minantu kena ulun yang nikahkan. Karena Majid ini sudah ulun anggap anak murid yang luar biasa. Masya Allah. Kenapa? Bujang juga. Bujang juga. Sambil majelis bujang juga. Oh, Masya Allah. Ustaz. Ini Habib Abdullah yang nikahkan ya. Masya Allah. Doakan Sidin mudahan dapat. Dapat apa? Amma didoakan dapat janda. La ilaha illallah. Amin. Oh gini. Tapi bagus Ustaz, janda itu bagus. Lebih berpengalaman. Bu, kalau ulun ditawari, Ustaz mau kawin lagi Ustaz? Mau. Kalau misalnya mau, Ustaz mau yang bujang apa yang janda? Ulun lebih milih janda, Bu. La ilaha illallah. Mulia Korni dan Habib Allah. Nah, kita beramal deh lah. Amunnya tadi kisahnya ada duit 40 juta, awalnya tur umroh kebayar hutang kah? Lebih wajib bayar. Amun pian mengaras juga tulak umroh pian tulaknya, tapi ciling-ciling mata nama hutangi. Tulak umroh kalau aja bayar hutang kadang burol banget gitu. Pasti jadi gitu. Sudah pasti dah. Itu ngarannya pian belum mampu. Apalagi ada tulak haji habis dijuali, rumah dijual, tanah pahumaan dijual, sarabanya dijual. Bulik haji kemana naik? Di masa sakipeng di mana? Pintu gerbang nang selamat datang tuh di mana kena? Imbul tanda di masjid atau di hotel? Aduh, itu kada mampu ngarannya lah. Nah, kita beramal soleh, beramal taat seperti itu bagian daripada separuhnya iman. Jadi iman yang ada ini Bu disyukuri. Semoga iman yang Allah berikan kepada kita ini, sekarang kita beriman, mudah-mudahan sampai akhir hayat tetap membawa iman. Ini yang kita harapkan. Ya percuma kita hidup kalau akhir hayat kita tidak membawa iman. Percuma. Inilah yang sering ditangiskan orang-orang soleh. Di tengah malam mereka menangiskan, apakah aku ini husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Ini yang ditangiskan oleh mereka. Semoga yang hadir hari ini semuanya panjang umur, sehat walafiat, dikuatkan Allah Ta'ala iman, dikabulkan segala hajat. Yang mana tahutang mudahan lakas lunas, yang mana belum kawin mudahan lakas kawin, yang belum bisi anak mudahan lakas bisi anak, yang sudah bisi anak mudahan anaknya berataan salihin salihat,
Mudah-mudahan sabarataan hidupnya beriman, meninggalkan nanti dalam keadaan membawa iman. Sabarataan kita masuk surga bighairi hisab, berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hingga sini pula ulun sampaikan minta ridho, minta halal. Kalau ada salah, ada khilaf, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mewakafkan harta dan segalanya, mudah-mudahan itu menjadi infak terbaik untuk kita semua, untuk kebaikan dunia dan akhirat.